Mencobanya harus simak dari awal ya, jangan sampai di skip-skip, nanti bisa gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Salam Mas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin sebuah listrik gratis memanfaatkan sebuah sinar matahari menggunakan solar cell kayak gini teman-teman. Jadi si mataharinya itu bakal kita jadikan pengubah energi teman-teman. Yang tadinya itu cahaya matahari atau energi panas, kita akan ubah menjadi energi listrik. Ini solar cell. Ini saya beli dengan ukuran sebesar ini nih, saya lupa ukurannya berapa. Cuman di sini dia tegangannya 12 volt. Untuk outputnya 12 volt ya. Oke, ini untuk yang kanan ini untuk positif dan yang kiri ini untuk negatifnya. Bahan-bahannya di sini saya udah siapin semua bahan-bahannya yang perlu kita siapkan, dan kita akan merakitnya buah listrik gratis dari cahaya matahari. Kita akan solder dulu untuk bagian transistor ini. Jadi ini saya pakai transistor dengan tipe 41C ya, yaitu jenisnya NPN. Kemudian di sini kita pasangkan sebuah resistor. Ini dia resistor udah saya siapin, resistor dengan ukuran 220 ohm. Kita akan solder di kaki tengah dan basis. Kemudian kita pasangkan juga sebuah ini dia dioda Zener dengan ukuran dengan tegangan 5 volt. Dioda Zener 5 volt ini ya. Nah, di sini dioda Zener kita lihat untuk gelang hitam, ada gelang hitam ya, ini untuk kutub katoda atau negatifnya ya. Kemudian ada yang merah semua itu untuk positifnya. Jadi yang kita solder itu yang ada gelang hitamnya ya teman-teman. Jangan sampai terbalik. Dan kita pasangkan sebuah dioda, ini dia IN4007 dioda 1 ampere. Kita pasangkan di outputnya ya. Nah, untuk diodanya juga ini ada gelang putihnya. Gelang putih kita diamkan, dan yang merah, yang hitam semua ini kita solder di sini nih. Selanjutnya kita pasangkan elko ini. Ini saya pasang elko 4,7 mikrofarad 50 volt. Dan lihat di sini ada yang putih-putih ya teman-teman. Untuk putih-putih ini artinya negatif, dan yang biru semua ini positif. Pemasangannya jangan sampai terbalik. Ingat, jangan sampai terbalik. Jadi untuk rangkaian ini sudah jadi ya teman-teman. Ini namanya rangkaian penurun tegangan, yang tadinya dari si panel surya ini atau solar cell ini 12 volt, maka akan diturunkan menjadi 5 volt atau 4,8 lebih lah teman-teman ya. Kemudian di sini diturunkan lagi menggunakan dioda sekaligus untuk supaya arusnya itu tidak terbalik yang menyebabkan kerusakan pada si transistor ini. Maka tegangan yang keluar sekitar 4,5 volt segituan lah ya. Itu artinya untuk mengecas sebuah baterai itu cukup. Langsung kita pasangkan aja di solar cellnya di sini. Ini untuk bagian yang negatif elko. Nah, ini kita pasangkan di negatif si solar cellnya. Di sini kita pasangkan di sini secara langsung kita solder. Untuk yang positifnya ini dia saya pasangkan kabel di sini karena ini terlalu pendek. Jadi kita sambungkan sebuah kabel. Nah, ini kita pasangkan di tengah di sini di positif elko. Kemudian kita sambungkan aja ke sini ya, ke si solar cellnya yang positif. Ini tidak boleh terbalik, karena kalau terbalik ini gak bakal nyala. Dan di sini saya akan kasih sebuah lampu LED. Ini sebagai indikator aja bahwasannya si solar cell ini sudah bisa bekerja, dan itu proses lagi mengecas atau charger lah gitu ya teman-teman. Ini saya kasih dengan ukuran 3 mili LED-nya, dan ini untuk warnanya warna kuning. Untuk kakinya ada yang pendek dan ada yang panjang. Untuk yang panjang ini positif. Kita akan tekuk seperti ini. Nah, untuk yang pendek ini negatifnya ya. Yang panjang positif, yang pendek negatif. Nah, untuk bagian yang pendek kita akan sambungkan secara langsung di sini di bagian negatif pada si solar cellnya ya. Untuk yang positifnya ini jangan langsung kita sambungkan, karena ini tegangannya itu adalah 12 volt. Otomatis kalau kita pasangan langsung si lampu LED ini bakalan putus teman-teman. Karena si lampu LED-nya ini tegangannya cuma sekitar 2-3 volt ya. Makanya itu kita pakai resistor dulu. Ini dia resistornya.
Saya pakai resistor dengan ukuran 4,7 kilo ohm. Pasangkan di positifnya di sini. Kemudian kita pasangkan langsung ke sini, ke lampu LED-nya langsung, bagian positifnya. Karena ini kondisinya kayak gini, nggak ajeg atau ancol-ancolan punya pas. Nah, kita akan lem dulu teman-teman, menggunakan ini dia lem bakar. Kalau udah dilem jadinya kuat tuh kan, jadi dia nggak ancul-anculan lagi. Saya terserah kalian itu mau pakai apa dibakarnya, si lemnya tadi. Ininya bisa menggunakan korek ataupun apa, yang penting ini harus meleleh dan tempelin ke sini. Tadi mas saya pakai kompor gas teman-teman. Nah, untuk rangkaian casnya ini udah jadi ya teman-teman ya. Jadi untuk ngecas sebuah baterai ini, nah ini dia untuk baterai lithium 18650 dengan tegangan 3,7 sampai 4 volt ini. Ini untuk rangkaian chargernya teman-teman ya. Jadi yang tadinya dari matahari di sini diterima si solar cell, kemudian diturunkan tegangannya menjadi sekitar 4 volt, 4,5 volt. Kemudian dimasukkan ke si baterai ini, dan si baterai ini bakal menyimpan energi listrik teman-teman. Dan si energi listrik ini bakal dipakai ketika kondisi malam hari. Oke, selanjutnya kita akan proses pembuatan sebuah lampu LED ini dia. Lampu LED ininya nanti bakalan kita jadikan lampu otomatis, yang artinya dia bakalan menyala sendiri ketika kondisi malam hari dan bakalan mati sendiri ketika siang hari. Bahan-bahan atau komponen yang perlu kita siapkan teman-teman, salah satunya ini dia komponen yang paling penting, yaitu adalah sensor LDR. Sensor LDR ini adalah sebuah sensor yang mengatur sebuah resistansi sesuai dengan tingkatan cahaya yang diterima si resistor ini teman-teman. Jadi untuk LDR ini adalah sebuah keluarga resistor, dia bakalan berubah-ubah hambatannya sesuai dengan cahaya yang diterimanya ya. Oke, kemudian kita siapkan juga sebuah transistor dengan tipe 2N2222 teman-teman. Ini dia untuk transistornya, dan satu buah resistor dengan ukuran 100 kilo ohm. Kita akan langsung rakit aja di sini ya. Jadi untuk pemasangan si sensor LDR ini bebas teman-teman, bisa dibolak-balik karena dia tidak memiliki polaritas. Tetapi kalau untuk transistor ini wajib sesuai ya teman-teman, harus wajib sesuai atau harus sesuai dengan penjalurannya ya, ini tidak boleh terbalik. Nah, kemudian seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan sebuah resistor 100 kilo ohmnya ini teman-teman. Kita pasangkan di sini di kaki yang tengah ini, yaitu kaki basis pada transistor ya. Untuk pemasangannya ini satu lagi, ini belum kita pasangkan, ini namanya kaki kolektor pada transistor. Untuk bagian si sensor kita pasangkan di sini aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan lem lagi menggunakan lem bakar kayak gini teman-teman. Udah saya lem lagi nih kayak gini tuh ya. Ininya si transistornya kita lem kayak gini tuh, jadi ini kuat. Nah, untuk sensor LDR nya kita akan tekuk seperti ini teman-teman. Nah, ini kita akan tekuk mengarah ke atas atau mengarah ke sebuah cahaya matahari ya, kayak gini, supaya si sensor LDR nya ini lebih tepat untuk mendapatkan sinar cahayanya ya. Untuk lampu LED nya ini udah saya pasangkan kabel di sini untuk yang warna merah atau positif. Nah, ini dia ada simbol plus, itu artinya positif. Ini dia, ini artinya positif. Dan untuk minus ini negatif. Jadi untuk warna merah ini positif, dan untuk warna coklat ini kabel negatif teman-teman. Dan untuk lampu LED nya saya mau pakai tutup botol kayak gini supaya nggak terlalu kelihatan banget gitu ya, supaya agak ketutup lah gitu. Untuk lampu LED nya saya pasangkan di sini ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, untuk ini kabelnya ini saya udah lem lagi ke si transistor teman-teman, karena si transistornya aman, gak bakalan panas. Jadi nggak apa-apa ya kita lem ke sini juga nggak apa-apa. Untuk kabel yang merah ini positifnya kita
kita akan sambungkan langsung ke sini ke dioda. Ini dia, kita lihat di sini. Untuk yang positif, ini untuk kabel merah, kita sambungkan langsung ke dioda, teman-teman. Kondisinya udah saya gini, udah kita renggangin seperti ini. Dan ini tinggal kita lilit aja seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang satu lagi kita sambungkan ke resistor 100 kilo ohm. Dan untuk yang warna coklat atau negatif LED kita pasangkan di sini, di si transistornya. Nah, ini untuk negatifnya udah kita solder, kemudian yang ini untuk ke dioda kita solder lagi, teman-teman. Di sini kita jangan lupa teman-teman ya, kita pasangkan kabel lagi untuk warna hitam ini di kaki emitter pada transistor, karena untuk bagian emitternya ini belum kita pasangkan sama sekali, teman-teman. Jadi kita pasangkan di sini. Oke, udah kita pasangkan. Ini dia kabel warna hitam tuh ya, warna hitam. Negatif, langsung ke negatif aja ya. Ke negatifnya kita melalui lewat bawah si elko. Nah, ini dia. Kita pasang ke negatifnya. Ke negatif ya, lihat teman-teman, ke negatif. Bukan positif ya, negatif. Karena untuk emitter ini kaki negatif. Duh, yang ngacung, oi. Oke teman-teman, jadi ini untuk rangkaian semuanya di sini sudah beres. Jadi tinggal pemasangan kabel si baterai ya. Untuk proses di sini ini udah beres teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton, kalau ingin mencobanya harus simak dari awal ya. Jangan sampai di skip-skip, nanti bisa gagal paham. Kita pasangkan kabel pada si baterai ini. Ini untuk kutub positifnya ya. Nah, ini untuk positif dan ini untuk negatif. Pemasangan jangan sampai terbalik teman-teman. Ini untuk negatif, kita pasangkan kabel yang warna hitam. Dan untuk yang positifnya kita pasangkan kabel yang warna merah supaya tidak terbalik ya teman-teman. Oke, seperti ini. Di sini saya mau pakai sebuah peralon kayak gini. Sebuah keni atau sambungan peralon kayak gini tuh ya. Dan ini kita akan tutup dulu. Kita akan tutup menggunakan triplek kayak gini teman-teman. Tuh ya. Kita akan lem lagi. Udah saya lem teman-teman kayak gini tuh ya. Ini jadinya kuat. Dan untuk bagian atasnya ini udah saya sopakin, udah saya coakin sedikit. Ini untuk jalur kabel nanti ya. Nah, ini dia untuk si baterai yang kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal kita sesuaikan aja ya panjangnya. Nah, nanti kita akan lem lagi di sini. Oke, kita perkirakan dulu. Nah, ini dia, udah saya lem teman-teman. Jadinya kayak begini teman-teman. Untuk pengkabelannya juga ini tinggal dua lagi ya, tinggal kita pasangkan karena ini dari baterai. Nah, ini untuk yang hitam negatif dan yang merah ini positif. Untuk positif kita pasangkan langsung ke sini ya, yang dioda. Ini dia dioda. Kemudian untuk negatifnya kita pasangkan ke sini, ke negatif ya. Ini dia. Nah, negatif dari solar cell ini. Dan secara otomatis LED-nya pasti bakal nyala teman-teman ya. Karena kondisi ini si lampu LDR-nya posisinya ketutup atau tidak mendapatkan cahaya teman-teman. Jadi ini bakal langsung menyala. Kita akan lihat di sini. Oke, seperti ini. Dia langsung menyala teman-teman. Langsung menyala ya. Jadi si lampu LED-nya ini langsung menyala teman-teman. Alat yang kita bikin rangkaian listrik gratis dari energi matahari sudah jadi teman-teman. Jadi seperti ini lah ya, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk si lampu LED-nya kita gantungin seperti ini, jadi kayak ngegantung gitu posisinya ya. Nah, kita lihat di sini lampu LED-nya yang ini yang kuning tidak menyala, itu artinya ini tidak lagi proses pencargeran atau tidak ada proses ngecas.
Dan kita lihat di sini untuk si lampu LED-nya yang ini, lampu LED penerangan ini kondisi nyala teman-teman. Kenapa? Karena si lampu LDR ini si sensor LDR ini tuh dia tidak menerima apa sebutnya penerangan maksimal teman-teman. Itu artinya ini kondisi, menurut si LDR ini kondisinya ini kondisi redup ya gitu. Emang juga masih redup teman-teman, tapi kalau kita deketin kayak gini, kita angkat ke lampu kayak gini, ini di atas ada lampu teman-teman, cuma ini tidak terlalu terang, redup. Kita lihat ke sini, kita dekatkan ke sini. Nah, si lampu yang ini mati, si penerangannya mati, kemudian untuk lampu cas ini menyala. Lampu ngecas ini menyala, itu artinya pengecasan sedang berlangsung teman-teman. Sekarang posisi saya lagi ada di luar teman-teman. Ini kita bisa dilihat di sini untuk lampu pengecasan ini kondisi nyala teman-teman. Ini kondisi terang, tapi agak mendung ya. Cuman di sini untuk yang lampu penerangan ini belum menyala teman-teman, karena kondisinya terang ya. Dan si sensor LDR ini menangkap sinyal cahayanya banyak. Itu artinya menurut si sensor LDR ini kondisinya lagi siang hari, otomatis si lampu LED-nya dia matikan, lampu penerangan dimatikan, dan untuk proses pengecasan sedang berlangsung teman-teman. Ya, ini dia. Cukup simpel dan sederhana teman-teman. Ini bisa kita buat di rumah, bisa kalian buat di rumah teman-teman ya. Hanya dengan bahan-bahan sederhana seperti ini, kalian bisa membuat lampu dengan canggih, bisa otomatis menyala ketika di malam hari dan memanfaatkan sebuah energi matahari ya. Kondisi siang seperti ini lagi pengecasan sedang berlangsung teman-teman ya. Cara kerjanya sangat simpel banget. Ketika siang hari, maka si sensor LDR ini akan mematikan lampu penerangan dan akan terjadinya sistem pengecasan pada baterai. Sensor atau solar cell ini bakal menerima sinar matahari dan akan mengubah menjadi listrik dan akan disimpan ke dalam baterai yang tadi kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam sambungan pipa. Kemudian ketika malam hari, si energi listrik yang sudah tersimpan di dalam baterai ini maka akan dikeluarkan atas perintah si sensor LDR ini dan akan menghidupkan si lampu penerangan ini teman-teman, yang menggantung ini ya. Kita bisa lihat di sini untuk lampu oranye ini kondisi nyala teman-teman, cuma ini tidak terlalu kelihatan ya karena ini kondisinya terang banget di luar. Tuh ya teman-teman, ini kalau malam hari ini bakal otomatis nyala sendiri teman-teman lampu penerangannya, dan lampu untuk charger yang warna oranye ini bakal mati sendiri. Video ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun kasadena, syukron jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.